Ya. Memang zaman Orde Baru itu ya, kesatu otoriternya telah terasa, ya, diktatornya telah terasa, pelanggaran Undang-Undang Dasar 45-nya telah terasa. Ya, zaman Orde Baru loh. Pelanggaran Pancasilanya juga terasa. Tapi tidak menutup kemungkinan zaman Bapak Soeharto juga ada sisi baiknya, ya, mengisi daripada kemerdekaan sampai 32 tahun beliau juga ikut membangun. Saya tidak menghilangkan jasa beliau juga ya. Tapi ya ada sisi tapinya nih. Didikan beliau zaman Orde Baru itu. Nah, sekarang terasa akut. Ya. Ya, terasa akut lah. Karena masa beliau menjabat ya itu dininabobokan dengan otoriter daripada pemerintahan Bapak Soeharto, ya, kediktatorannya. Nah, sekarang mulai akut lagi ini, ya, nggak bisa Pak, ya, nggak bisa ini, udah melangkah dari beberapa presiden Pak, ya. Maaf nih, setelah Bapak Soeharto membangun, ya, bukan saya mengurangi atau melebihi, ya. Bapak Soeharto juga membangun, ya, waktu eranya, ya, saya tidak menyalahkan zamannya mungkin. Tapi sesudah Pak Soeharto, mana hasil pembangunannya Pak? Ya, mana hasil pembangunan? Ini saya bukan memilah, membanding-bandingkan antara Bapak SBY sama Bapak Jokowi. Itu jauh Pak dalam pembangunan. Padahal sama-sama 10 tahun. Satu itu. Kebijakan Insinyur Joko Widodo itu Pak sebagai presiden. Itu menguntungkan bangsa dan negara Pak. Dan rakyat masyarakat Indonesia itu semangat Pak. Dari Miangas sampai Pulau Rote itu. Jangan disamakan selagi zaman Orde Baru lagi. Pasti berbicara lantang apa yang tidak ada di benak dan pikiran. Karena itu pelanggaran. Ya, mungkin udah pada mengerti lah. Dan ini kelompok-kelompok, ini berbagai macam kelompok ya. Dari kelompok ya yang mengaku-ngaku agama ya. Ada kelompok-kelompok yang akademisi lah. Ada kelompok-kelompok mahasiswa ya. Ada kelompok-kelompok yang sekarang nih, apalagi elemen-elemen yang lainnya ya, itu terbawa-bawa mungkin. Yang paling menghebohkan kan sekarang kelompok-kelompok mantan-mantan jenderal ya. Ya mungkin itulah akutnya Orde Baru ya. Itulah Pak, saya hanya udah berumur Pak, mengalami masa Orde Baru ya. Bukan apa-apa Pak. Kita walaupun waktu otoriternya zaman Orde Baru nih Pak yang saya rasakan, kediktatorannya ya, masih sejalan lah dengan Pancasila walaupun ada pelanggaran daripada Pancasila. Saya merasakan betapa ya dibilang otoriter itu Pak, dari angkatan bersenjatanya, karena itu perintah dari presiden. Tapi harus dicatat Pak, walaupun keotoriteran pemimpinnya, rakyat masyarakat Indonesia itu dari dulu mencintai yang namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut sekarang Tentara Nasional Indonesia Pak. Perlu dicatat dari tahun 90 juga yang namanya rakyat masyarakat Indonesia itu sangat mencintai ABRI. Maaf sekali Pak. Nah, atas dasar apa rakyat masyarakat Indonesia
mencintai ABRI. Karena rakyat itu tahu diri, Pak. Tahu diri. ABRI itu telah membentengi daripada negara dan bangsa. Rakyat itu sangat bersyukur dan berterima kasih, Pak. Nah, sekarang Bapak, maaf nih Pak, Bapak mencoreng daripada kepercayaan rakyat masyarakat Indonesia secara demokrasi, Pak. Sebab apa? Yang namanya Prabowo Gibran itu satu paket. Di dalam pemilihan langsung oleh rakyat, bukan atas ditunjuk seperti zaman Bapak Soeharto wakil presidennya. Itu Pak, ini satu paket Pak. Harus perlu diingat ya, demokrasi Indonesia itu sudah berjalan berapa puluh tahun Pak. Ya, maaf nih Pak. Bapak kok baru sekarang berkuar-kuar. Ada apa dengan cinta Pak? Ya, Bapak kalah. Gak apa-apa Bapak kalah kelompok Bapak itu. Rakyat masyarakat Indonesia bukan mensupport, tapi malah ngeyel ke Bapak. Sayang Pak, rakyat masyarakat Indonesia itu cinta kepada ABRI. Tapi mudah-mudahan nih, hanya Bapak lah yang punya penyakit akut ini. Jangan sampai ABRI-ABRI yang lain atau TNI-TNI lain ikut campur. Sebab apa? Rakyat masyarakat Indonesia sangat cinta dan menghargai daripada TNI dari dulu. Yang saya rasakan, boleh di polling Pak. Dari Sabang sampai Merauke sangat cinta kepada tentara. Nah, ini perlu diingat Pak. Perlu diingat sekali ini. Ya, buat bapak-bapak yang masih ngeyel dan masih akut ya. Untuk ya berpenyakit ini. Oleh sebab itu, saya Pak menghimbau kepada rekan-rekan semua yang tahun angkatan 90 ya. Maksud dalam arti remajanya Pak, masa-masa aktifnya. Bersatu padu, menegakkan kebenaran, menegakkan yang namanya demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 serta Pancasila. Tidak bisa diganggu karena tidak ada pelanggaran konstitusi Pak. Tidak ada pelanggaran dari presiden maupun wakil presiden. Indonesia harus maju, Indonesia harus menuju emas. Apapun yang dirintangan, Indonesia sudah terbiasa Pak. Zaman Bapak Soekarno muncul permesa PRRI ya, DITII sama komunis. Rakyat masyarakat Indonesia sudah berpengalaman. Walaupun saya hanya membaca buku, tapi aku yakin, saya yakinnya. Karena Indonesia itu Pak, banyak ulama-ulama yang benar-benar mencintai negara Republik Indonesia. Aku yakin kepada para ulama-ulama tidak akan terprovokasi oleh Bapak. Sebab para ulama-ulama yang benar itu sangat mencintai daripada Indonesia dan memegang teguh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45. Perlu diyakinkan nama Bapak, lihat nanti akan tercoreng kalau Bapak tidak menghentikannya. Sayang Pak, mohon janganlah dunia ini menjadi ambisi. Kasihan rakyat masyarakat Indonesia.